Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis kami dengan judul Analisis Data Perbandingan Ukuran Daun pada Pohon Mangga dan Kamboja. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amalatasa Malayubi. Saya Dia Imansari. Ya, selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan cara analisis dari RStudio. Dipersilahkan untuk menjelaskan. Oke, jadi yang pertama import datanya dulu. Oke, jadi sudah kelihatan dataset dari data daun mangga dan kambojanya. Setelah itu install package yang diperlukan, ggplot untuk pengolahan datanya, ggplot2 untuk visualisasi, dan ggpubr-nya untuk mempermudah pembuatan grafik publikasinya. Setelah itu panggil ketiga package tadi. Selanjutnya cek struktur data. Setelah itu ini untuk menampilkan beberapa baris pertama dari dataset tadi. Sebelum dianalisis, dicek dulu, pastikan tipe datanya sesuai. Setelah itu summary data daun mangga dan kamboja ini untuk melihat ringkasan statistik dari data daun mangga dan kamboja tadi. Bisa dilihat masing-masing sampel yang diambil, pohon kamboja 100 dan mangga 100. Oke, bisa dilihat ini gambar regresi linear hubungan panjang dan lebar daun per jenis pohonnya. Garis regresi dan area abu-abu ini menunjukkan tren atau arah pertumbuhan daun. Karena garisnya terlihat cukup datar atau landai dan titik-titiknya menyebar jauh dari garis tersebut, ini artinya hubungan antara panjang karena garisnya terlihat cukup datar atau titiknya menyebar jauh dari garis tersebut, ini artinya hubungan antara panjang dan lebar daun tidak terlalu kuat. Selanjutnya, cek koefisien korelasi. Koefisien korelasi cukup besar, maka dapat dilanjutkan dengan membangun model regresi linear untuk memprediksi lebar daun sebagai fungsi dari panjang daun. Model regresi ini digunakan untuk memprediksi lebar daun berdasarkan panjangnya. Selanjutnya masuk ke summary model untuk melihat seberapa kuat pengaruh panjang daun terhadap lebarnya. Dari tabel ini, poin utamanya adalah koefisien (0,08). Ini yang menunjukkan adanya tren positif. Namun nilai R² 0,02 ini atau berarti 2%, serta p-value 0,23
Ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut secara statistik belum cukup kuat atau signifikan pada data ini. Bagian pertama menampilkan pie chart untuk melihat distribusi data kategorik. Terlihat bahwa sampel terbagi secara seimbang 50/50, yaitu masing-masing 100 helai daun Kamboja dan 100 helai untuk pohon mangga dari total 200 sampel yang dianalisis. Bisa dilihat panjang versus diagonal panjang dengan lebar daun ini. Kotak pada persilangan panjang daun dengan lebar ini berwarna biru yang sangat pucat, menunjukkan korelasi yang sangat mendekati 0. Dan terlihat korelasi yang kuat antara panjang daun dan diagonal daun. Namun, korelasi antara lebar daun dan diagonal daun ini jauh lebih lemah. Ini berarti variasi ukuran diagonal daun lebih banyak ditentukan oleh panjangnya daripada lebarnya. Di sini untuk yang korelasinya panjang versus diagonal daunnya 0,96, berarti korelasi sangat kuat. Panjang daun adalah faktor utama yang menentukan ukuran diagonal daunnya. Untuk histogram pertama terlihat bahwa mayoritas daun memiliki panjang di rentang 10 hingga 20 cm. Untuk histogram ini terlihat bahwa sebagian besar diagonal daun mengelompok di antara 14 hingga 24 cm. Bagian ini akan dibahas oleh teman selanjutnya. Selanjutnya saya mau menjelasin lanjut menjelasin dari yang tadi saya sampaikan, yaitu analisis scatter panjang versus lebar. Yaitu coba dirun dulu dong. Nah, ini di gambar, lihat gambar itu dari memetakan hubungan antara panjang daun pada sumbu horizontal X dan lebar daun cm pada sumbu vertikal Y. Pola hubungan bentuk sebaran pada grafik titik-titik itu menyebar secara acak membentuk gumpalan atau cloud. Ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear yang nyata antara panjang dan lebar daun. Lalu arah hubungan korelasi tidak terlihat adanya kecenderungan bahwa pertambahan panjang daun akan selalu diikuti oleh pertambahan lebar daun secara konsisten. Hal ini berarti korelasi sangat rendah yang berarti hampir tidak ada hubungan linear. Dan ini panjang box plot panjang daun. Dari nilai tengah median pohon mangga terlihat lebih tinggi sekitar 17 cm dibandingkan pohon Kamboja sekitar 15 meter. Rentang interkuartif kotak pada pohon mangga lebih panjang dan posisinya lebih tinggi
menunjukkan bahwa daun mangga cenderung lebih panjang secara konsisten dibandingkan Kamboja dalam sampel ini. Dan simetri data kedua kelompok memiliki median yang hampir di tengah kotak, menunjukkan distribusi data yang cukup simetris. Udah ya. Nah, itu kodenya ya bisa lihat sendiri ya. Terus hasil kode di atas itu ada gambar itu yang di bawah kanan bawah, yaitu linearitas atau bentuk hubungan panjang versi diagonal. Terlihat titik-titik membentuk garis miring ke atas, artinya korelasi positif sangat kuat. Daun yang lebih panjang cenderung memiliki diagonal yang lebih besar. Hubungan ini konsisten pada kedua jenis daun. Terus panjang versus lebar, terlihat titik-titik naik ke atas tapi lebih menyebar, artinya korelasi positif sedang. Daun yang lebih panjang cenderung lebih lebar, namun terdapat variasi yang lebih besar, terutama pada daun Kamboja. Terus ada lebar versus diagonal. Terlihat pola naik tapi titik menyebar lebih lebar, artinya korelasi posisi lemah hingga sedang. Diagonal daun lebih dipengaruhi oleh panjang daripada lebar. Dari analisis kerapatan data atau variabilitas, yaitu konsisten tinggi pada kotak hubungan panjang, diagonal. Kerapatan data sangat tinggi, menunjukkan variabilitas yang rendah. Dan cukup itu kesimpulan dilanjutkan sama teman saya. Ya, selanjutnya kesimpulan yang kami dapatkan dari analisis yang kita buat, yaitu perbandingan ukuran daun pohon mangga dan Kamboja menunjukkan bahwa kedua tanaman memiliki karakteristik daun yang sangat mirip. Daun mangga cenderung lebih panjang dan memiliki diagonal lebih besar, sedangkan daun Kamboja sedikit lebih lebar dengan variasi ukuran yang lebih tinggi. Analisis korelasi menunjukkan bahwa hubungan panjang dan lebar daun sangat lemah, sehingga panjang daun tidak dapat digunakan untuk memprediksi lebar daun. Sebaliknya, hubungan antara panjang dan diagonal daun sangat kuat, menandakan diagonal sangat dipengaruhi oleh panjang daun. Regresi linear sederhana membuktikan bahwa panjang daun tidak mempengaruhi signifikan terhadap lebar daun. Namun, regresi multivariat menunjukkan bahwa kombinasi panjang dan diagonal daun mampu menjelaskan sebagian besar variasi lebar daun secara signifikan. Secara keseluruhan, daun mangga dan Kamboja sulit dibedakan hanya dari panjang dan lebar daun, sehingga analisis multidimensi diperlukan untuk memperoleh hasil morfologi yang lebih akurat. Ya, mungkin segitu saja dari analisis kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.